Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik alaihi. Innal quluba ilal habib innal qulub ilal habib bitabilu wa ba'is dzalika syahidun wa dalilu innal qulub ilal habib tabilu wa ba'i bidzalika syahidun wa dalilu Ahmadanil hitamu dakatu Muhammadan Saratum wal ashiqina tanzilu Anal fakiru ilaika ya Rabb wa anta anni dhaniyum annal fakiru ilaika ya Rabb wa anta anni dhaniyum Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya
Ya Habibal Qalbi, Ya Khairul Baraya, Ya li jita bil haqi Rasulal Hidayah. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairul Baraya, Ya li jita
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Dwi Martini, MPDSI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Wates. Dan yang kami sayangi teman-teman, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan di rumah, semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan yang kita nantikan syafaatnya pada yaumil kiamah. Amin. Perkenalkan, nama saya Nelly Riana. Dan saya Alia Riesta Farhana selaku pembawa acara pada acara kali ini. Sebelumnya kami akan bacakan urutan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah tilawah dan sari tilawah. Acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat adalah sambutan ketua panitia. Acara yang kelima adalah pengajian. Dan acara yang keenam adalah penutup. Masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci dan sari tilawah. Kepada Saudara Andika Dwi Wahyu Putra dan Saudari Verlinda Dwi Sabrina, waktu dan tempat kami persilahkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
المسير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu. Sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh. Seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan pada acara pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Dwi Martini, MPDSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Riswanto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 2 Wates serta anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa dalam dunia maya kali ini dalam rangka memperingati hari lahir Nabi kita Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah mempersiapkan dan mengatur semua acara sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anakku dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, tema peringatan Maulid Nabi kali ini adalah andalan, amalan Rasul sebagai pedoman dan suri teladan. Mudah-mudahan dengan peringatan kali ini kita semuanya dapat semakin mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, silakan nanti diikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Riswanto. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP IT Ibnu Mas'ud. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya untuk membersamai kami, anak-anak kami dalam peringatan pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya ucapkan selamat untuk anak-anakku semuanya, selamat mengikuti dan selamat menyaksikan apa yang menjadi tausiah dari Ustadz Riswanto. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Dwi Martini, MPDSI atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang keempat yaitu sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Andika Ferreira Komarudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 2 Wates, dan para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Baik itu nikmat kesehatan kita maupun nikmat pada kesempatan kita hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton atau penghadir untuk meluangkan waktunya untuk menyaksikan video pada acara Maulid pada hari ini. Pada acara Maulid ini saya mengambil tema yaitu andalan, amalan Rasul sebagai pedoman dan suri tauladan, dengan menghadirkan penceramah yaitu Ustadz Riswanto. Saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Sekolah yang telah mempercayai kami untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi ini. Apabila kami selaku panitia atau penyelenggara terdapat kesalahan atau kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebelum saya tutup,
saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan untuk acara maulid pada hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Andika Ferreira Komarudin atas sambutan yang telah diberikan. Masuki acara yang kelima atau acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Riswanto SPDI. Kepada Ustadz Riswanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwah fillah rahimakumullah. Yang pertama, mari puji syukur tak putus dan tak lekang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini dan sampai dengan hari, menit, detik ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai pada sisi ini. Insya Allah dengan masih tetap menjaga dan ditetapkannya iman dan Islam di hati kita. Dan yang lebih patut dan pantas untuk kita syukuri adalah insya Allah kita masih tetap menjadi umat yang mencintai dan insya Allah dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari pembalasan, di zaumul jaza, diakui sebagai umat Rasulullah yang dicintai oleh beliau dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kebahagiaan kita sebagaimana yang telah tadi kita ungkapkan di awal, salah satunya karena dipilih oleh Allah, sekaligus kita memilih jalan untuk berada di barisan Kanjeng Nabi, menjadi umat beliau yang selalu berikhtiar untuk beritibak kepada sunnah-sunnah beliau. Karena apa? Kebahagiaan tertinggi setiap umat yang hidup di dunia ini, bahkan hatta sampai nanti di hari kiamat, tidak ada yang bisa melebihi dari kebahagiaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam Quran surat Saba yang tadi saya bacakan di awal, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ila kaffatan linnas, diutus untuk manusia seluruhnya. Jadi memang maksud diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, tetapi kaffatan linnas, kepada seluruh manusia. Yang maksud dari diutusnya itu adalah termaktub dalam dua hal.
Satu, basyiro, kedua, nadhiro. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira apa yang disampaikan kepada orang-orang yang mau mengikuti beliau? Tak lain adalah jaminan kebahagiaan minad dunya hatal akhirah. Jaminan kebaikan sejak dia berada di kehidupan di dunia ini sampai dengan ketika dia besok berada di alam akhirat. Di dunia ada sebuah janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan lewat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika seseorang mau merepresentasikan, mewujudkan, mengungkapkan salah satu bentuk cintanya kepada Kanjeng Nabi adalah berlipat-lipatnya ganjaran dan pahala kebaikan yang dia terima. Salah satunya misalnya disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla alayya sholatan wahidan. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, dengan satu solawat. Apa itu solawat? Solawat adalah ungkapan memuliakan beliau, ungkapan doa kemuliaan untuk beliau, ucapan salam kesejahteraan untuk beliau, baik yang ma'thur yang memang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi maupun yang lewat ungkapan bahasa kita dan ekspresi kita masing-masing. Contoh yang ma'thur misalnya yang sering kita baca di setiap tasyahud salat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baik yang pakai Sayyidina atau tidak masalah. Kadang kan kita di luar sana secara fikih berdebat, iki sing bener nggo Sayyidina apa ora, Allahumma sholli ala Muhammad apa Allahumma sholli ala Sayyidina. Nah, yang penting maca baik pakai Sayyidina atau tidak. Ya, yang bahaya kalau sholat tasyahud orang maca sholawat, maka tidak sah sholatnya, karena itu bagian dari rukun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu yang dicontohkan. Atau yang lain yang kemudian diungkapkan dalam syair-syair sholawat, atau bahkan ketika setiap pembicaraan kita, misalnya ketika tadi sebagaimana saya bicara di awal, semoga sholawat dan salam tersanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga sudah bentuk sholawat. Atau ketika di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada yang ekspresinya lewat seni sebagai ekspresi kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Mereka berkumpul dalam forum-forum tibaan, forum-forum barzanji, kemudian yang itu banyak dilakukan di bulan-bulan maulid seperti ini ya. Kemudian dalam grup-grup kesenian hadroh yang mereka kemudian mengekspresikannya, misalnya dalam beberapa syair sholawat yang masyhur, yang disukai bahkan sampai pada kalangan muda, sampai dengan anak-anak maupun sampai yang sepuh-sepuh ya. Kalau yang sepuh-sepuh yang dulu-dulu simbah-simbah kita ya, mengekspresikannya luar biasa, walaupun mereka itu dengan lidah yang cedul, yang celat-celat, yang tidak sefasih kita, karena mereka memang keterbatasan ngajinya. Mungkin kalau kita melihat mbah-mbah kita itu dulu puji-pujian di masjid, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad rahmatul alamin rahmatul alamin. Itu harusnya seperti itu. Tapi karena pun sepuh, tapi mereka mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah. Ya Allahumma sholli ala, yang tidak bisa sefasih kita ya. Allahumma sholli ngala ya. Alanya jadi ngala ya. Muhammad rahmatul alamin, Muhammad jadi muqamat. Muhammad Rasulullah Muhammadur Rasulullah ya. Mereka tidak berdebat soal nahwu, mereka tidak berdebat soal kefasihan dan harokat dan tajwid, tapi dalam bahasa Jawa perentulehatnya mereka menunjukkan kecintaan itu membahagiakan mereka. Ataupun kemudian yang sering kita ungkapkan ya, baik lewat syair-syair barzanji ya, tanpa perlu kita perdebatkan, itu bagian-bagian dari ekspresi saja. Boleh dianggap seni maupun yang kemudian
menganggapnya sebagai sebuah bagian dari amaliyah, tidak masalah, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Itu bagian dari ekspresi atau bagian dari cara untuk mengungkapkan kecintaan. Maka Rasulullah menjanjikan, man shalla alayya sholatan wahidan, sapa sing sholawat maring ingsun, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat kepadanya, memuliakannya, asyru sholawat, 10 sholawat. Satu sholawat yang kita sanjungkan kepada Kanjeng Nabi itu dibalas 10 sholawat Allah kepada kita, 10 jalan Allah untuk memuliakan kita. Kemudian dari satu sholawat itu wa khuttat anhu asyru khotoyat, dan Allah akan menghapus 10 dosa atau 10 kesalahan. Bahkan akhirnya sholawat itu menjadi lebih agung keutamaannya dibandingkan dengan istighfar yang kita lakukan, yang notabene istighfarnya adalah sudah permohonan ampun kita kepada Allah. Sholawat itu selain berbalas kebaikan 10 kali lipat kepada kita, juga berbalas terhapusnya 10 kesalahan, di mana setiap kita pasti tidak akan lepas dari setiap dosa dan kesalahan. Bahkan kalau kita mau ingat, teman-teman semua dan para ikhwah semua rahimakumullah, bahkan mungkin sejak bangun kita di pagi, kemudian sampai hari ini, sampai saat ini, mungkin tidak ada yang 0 atau 0 kesalahan atau 0 dosa. Entah itu wujudnya ataukah batin kancane, ataukah sesama panitia ini sing jengkel itu kan, kayak kok orangnya wangi gaweannya aku kesel banget, kayak kok telat dan seterusnya itu kan. Barangkali kan ada, itu kan sudah bagian dari dosa. Ya. Atau kemudian kadang kita jalan melihat berhadapan sesuatu yang tidak kita senangi, kemudian kita menggerutu dalam hati, sehingga kadang lupa bersyukur, itu bagian dari bertambahnya kesalahan kita. Tapi jangan khawatir, semakin seiring dengan bertambahnya kesalahan kita, yang itu memang sebuah keniscayaan kita sebagai manusia yang lemah begitu, yang al insanu makanul khata'i wal nisyan. Allah sudah jaminkan salah satunya, sapa sing gelem sholawat karo Kanjeng Nabi, maka khuttat anhu asyru khotoyat, maka Allah akan menghapus 10 kesalahannya. Maka artinya semakin sadar kita bahwa kita sebagai insan sing okeh lupute, yang banyak salahnya, maka selain mohon ampun dengan banyak beristighfar dan bertaubat, okeh no, banyak-banyaklah membaca sholawat. Misalnya, termasuk teman-teman para santri, teman-teman aktivis atau teman-teman pecinta seni Islami yang tergabung di beberapa seni termasuk hadroh, rebana dan sebagainya. Jangan anggap itu hanya sebagai sebuah ekspresi seni, tidak apa-apa, tapi itu wujudkan sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Niatkan itu sebagai ibadah, insya Allah. Walaupun bukan ibadah mahdhah sing sudah diatur tata cara ritualnya. Dan yang penting bahwa itu tidak melalaikan kita dari hal-hal yang lebih pokok. Misalnya ketika mengungkapkan sebuah kecintaan dengan sebuah syair, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yang hadir di sini hafal syair itu enggak? Ada yang hafal? Enggak hafal ya? Ya, kita coba rasakan dalam hati. Kenapa itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Muhammad ibni Abdillah, yaitu Rasulullah Muhammad anaknya Sayyid Abdullah. Rasulullah Muhammad anaknya Sayyid Abdullah begitu. Jadi
seakan-akan kita memanggil seorang kekasih yang sangat kita rindukan dan sangat kita cintai. Di usia-usia panjenengan di usia ini kan kalau lagi jatuh cinta kan luar biasa rasanya ya Mas ya Mbak ya. Jadi kalau merindu itu jangankan kok mendengar suaranya itu. Nun jauh di sana kita memanggil, kita bergumam dengan namanya saja dadanya sudah berdesir, sudah berdetak. Rasanya seperti mau copot jantungku itu katanya ya. Jadi seperti itulah ketika seseorang sudah menisbatkan cinta tertingginya selain kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, itu jangan dirasakan dengan dia yang hadir pada dirinya adalah kebahagiaan dan ketentraman. Nah, coba kita praktekkan ya. Misalnya tadi dengan saya itu tadi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bayangkan itu loh, maca ngono kuwi terus seneng menyalurkan seni, mengekspresikannya. Saat itu pula 10 kebaikan sampai kepada kita, 10 dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan yang berikutnya adalah, ini baru sebagian kecil, adalah warufi'a lahu 10 darajat. Allah mengangkat derajatnya 10 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu bagaimana mulianya seorang hamba di hadapan Allah lewat wujud kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para teman-teman semuanya atau ikhwah fillah rahimakumullah pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang yang sebetulnya hidup pada zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, tapi akhirnya beliau dinisbatkan sebagai seorang tabi'in karena tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, tapi begitu cintanya kepada Kanjeng Nabi, di satu sisi begitu berbaktinya dia kepada orang tuanya, maka kemudian Allah menisbatkannya orang ini adalah orang yang tidak terkenal di dunia, tetapi dia terkenal di langit, yaitu Uwais Al-Qarni. Pernah dengar ceritanya ya? Mungkin pernah ya. Bagaimana seorang Uwais yang dia seorang yang cacat karena tubuhnya itu dipenuhi dengan penyakit sopak. Penyakit sopak itu ya penyakit kulit yang membuat kulitnya itu trotol-trotol putih atau belang-belang putih. Dia punya seorang ibu yang lumpuh begitu. Nah, dia sangat begitu mendengar tentang adanya Kanjeng Nabi, dia sangat ingin bertemu Kanjeng Nabi. Kemudian dia, tapi di satu sisi dia harus merawat orang tuanya. Maka suatu hari dia meninggalkan ibunya untuk menemui Kanjeng Nabi, tapi saat dia sampai di rumahnya Kanjeng Nabi sedang pergi berperang. Dilema dia, buah si malakama, bingung, galau, gundah gulana. Galau aku kan gitu, kalau istilah saat ini. Kenapa? Di satu sisi belum ketemu kekasih yang dia cintai, sapa? Kanjeng Nabi Muhammad yang dia rindukan. Di satu sisi dia tidak tega meninggalkan ibunya, maka dia kemudian segera pulang, belum urung sido ketemu Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi pulang berperang, diceritakan oleh Ibunda Sayyidatina Aisyah, menceritakan tentang sosok tadi, Kanjeng Nabi sudah tahu orang ini adalah orang yang mulia. Maka pesan karo dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar yang dua-duanya adalah sahabat sing kondang, sahabat sudah terjamin masuk surga, begitu kan. Kemudian pesan Nabi, nek sok ketemu wong iki sing ciri-ciri neng delamaan iki ana bekas penyakit sopak, gitu kan. Karena nanti di akhir cerita akhirnya kan dia akan sembuh setelah mengantarkan ibunya dari Yaman ke Mekah, berjalanan 400 km digendong. Kemudian dia disembuhkan oleh Allah lewat wasilah itu, tapi ditinggalkan sebuah tanda di telapak tangannya, ana tanda bekas bulatan putih. Maka Rasulullah sampaikan, nek ketemu wong orang dari Yaman dengan ciri-ciri seperti ini, di telapak tangannya ada bekas penyakit sopak, maka mintalah agar dia mendoakan ampunan untukmu. Wis yang dikandani ngoten niku, yang bilang seperti itu adalah Umar dan Ali, sahabat terbaik, salah satu 2 orang dari sahabat terbaik. Maka ketika suatu saat ketika Rasulullah sudah wafat, betul, ketika Sayyidina Ali dan Umar ketemu dengan Uwais Al-Qarni, dicek dicek telapak tangannya, kemudian beliau langsung minta didoakan. Oh, kamu orang yang diceritakan oleh Rasulullah, tolong doakan agar Allah mengampuniku. Maka Uwais waktu itu bicara, aku walik toh Pak, itu kan.
Kenapa bisa dibilang kuwali? Loh, sampeyan berdua itu ada dua sahabat mulia Kanjeng Nabi, kok malah minta doa kepadaku? Tapi karena kemudian dikuatkan oleh Ali dan Umar bahwa ini pesan Rasulullah, maka akhirnya Uwais mau mendoakan Ali dan Sayyidina Umar. Begitu mulianya, salah satunya karena sababiah kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah syairan itu ya, yang mungkin sering terdengar oleh teman-teman, terutama yang sering di hadrah, itu mungkin disampaikan bagaimana, senadyan asor toto dohire, senadyan asor toto dohire, ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Ini bukan soal bagaimana pandangan manusia, tetapi bagaimana kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Uwais itu bahkan ketika meninggal, dia anak yatim, dia orang miskin yang kerjaannya saja hanya menggembala kambing milik tetangganya. Ketika meninggal, saat mau dimandikan, tetangganya do bingung. Kenapa bingung? Saat mau dimandikan ternyata di tempat pemandiannya sudah ada puluhan orang asing yang menunggu untuk memandikan jenazahnya Uwais. Ketika dia mau disolatkan, sudah ratusan bahkan mungkin ribuan orang berjajar untuk mensolatkannya. Bayangkan itu loh. Paling kalau sekarang kita melihat ribuan orang mensolatkan, orang wafat kok disolatkan ribuan orang, itu kalau nggak ulama besar sulit ya. Kalau pengalaman saya berdakwah di kampung-kampung untuk mengajak umat Islam itu sholat itu ya sesuatu yang butuh perjuangan. Ya, sholat itu, sholat ke jenazah itu ya 2 orang, 3 orang begitu. Nah, bisa berkali-kali sudah alhamdulillah itu kan. Itu orang asing loh, itu orang miskin itu, tapi disolatkan oleh ribuan orang. Ketika diantar ke mana, diantarkan ke makam, ke makbarohnya, ribuan orang yang mengantarkannya. Bahkan di liang lahatnya sudah ada orang-orang yang menunggu jenazahnya untuk diturunkan sampai kemudian dikuburkan. Maka kemudian para tetangganya gumun, kiki jane sopo atau Uwais ki ngerti ku wong kere, maaf ya, hanya orang miskin, hanya anak yatim, tidak punya apa-apa, tahunya dulu hanya punya seorang ibu yang buta yang sudah wafat. Kenapa ketika meninggalnya begitu banyak orang tak dikenal yang justru kemudian memuliakan saat bahkan sampai dia dimakamkan di liang lahatnya. Maka jawab para sahabat waktu itu menerangkannya kepada tetangga yang bingung, hanya menyatakan bahwa Uwais itu adalah penduduk langit. Dia asing di bumi, tapi dia terkenal di langit. Masya Allah ya. Jadi ini sebagai sebuah motivasi bagi kita semua juga, teman-teman semua, dan para ikhwah fillah rahimakumullah, para kaum muslimin wal muslimat. Tak usah risau ketika kadang kita di hadapan manusia itu tampak tidak berharga. Tapi risaulah ketika kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana bagaimana ukuran jauh dan dekatnya kita kepada Allah adalah tergantung bagaimana ketentraman hati kita ketika kita berhadapan atau mendengar atau bersinggungan dengan asma-asma Allah. Contoh mendengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok hati ini teratapan deg-degan bahagia, insya Allah itu tandanya kita cerak karo Gusti Allah. Tapi nek dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, alah kok wis duhur toh, urung apa-apa gitu, kayak nanggung gitu kan. Seterusnya, ya mungkin ada yang butuh kita evaluasi dalam hati kita. Ketika misalnya ada teman-teman doa-doan, sedang berlatih atau sedang pentas, Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Atqal Antqiya. Kok hati ini rasanya berdesir, ya Allah aku sedang jatuh cinta ini, seperti itu. Ya berarti insya Allah itu indikator kita rasanya kita merasa dekat dan cinta betul kepada Rasulullah. Tapi ketika misalnya ada teman-teman sudah latihan hadroh dan sedang mengumandangkan sholawat kok itu lah berbeti wong kae, aku lagi bunek ya, harus hati-hati, ada yang harus dievaluasi. Itu baru di dunia. Di dunianya sudah dimuliakan. Kemudian yang lain adalah
ketika nanti sudah di akhirat. Ketika disampaikan gambaran kondisi bagaimana sibuknya, bagaimana ributnya, dan bagaimana ribetnya kondisi setiap manusia di yaumul qiyamah, ketika manusia sudah dibangkitkan dan dikumpulkan, sampai disebutkan faidza ja'atis shakha, ketika telah datang suara yang memekakkan telinga, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu semua orang akan lupa dengan saudaranya. Sebaik apapun, sedekat apapun dia dengan saudaranya di dunia, entah itu saudara kandung, saudara tiri, saudara sepringkel, saudara seusus, saudara sehati, saudara sekamar, saudara sekelas, saudara apa, sedekat apapun, lupa saat itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Jangankan dengan apa yang dikatakan sebagai saudara, wa ummihi wa abi, bahkan dengan bapak ibunya pun dia lupa. Bapak ibu yang ketika di dunia itu dia muliakan, sing dia selalu doakan, yang lewat doa-doanya kita berharap kemudahan jalan hidup kita, dan kita berusaha berbakti dan membahagiakan kepadanya. Yang nasihat-nasihatnya kita dengarkan, sisok lali Mbak Mas, karena rasa sempat mikir bapak ibu. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian orang yang melupakan orang tua kita sejak berada di dunia. Amin. Jangankan kok bapak ibunya, wa sahibatihi wa bani, bahkan dengan sahibat di sini ditafsirkan sebagai garwo, sigarane nyawa, suami atau istri, wa bani, dan anak-anaknya. Garwo sing jarine adalah belahan hati, belahan jiwanya, ketika saling berikrar katanya sehidup semati, walaupun praktiknya sehidup saja. Nek kamu mati ya aku nggak mau ikut itu. Itu udah lupa. Kalau di dunia katanya gunung pun akan kudaki, laut akan kuseberangi, karena cintanya kepada itu, pada belahan jiwanya, belahan hatinya. Itu suami istri loh Pak, apalagi baru calon suami istri itu, atau baru ta'aruf, atau maaf ya, mungkin yang lebih ngetren di umumnya anak muda adalah baru pacaran, maaf itu. Emang pacaran boleh Pak dalam Islam? Boleh, nikah dulu tapi enggak kok Pak, saya itu pacarannya islami kok gitu. Anda pacaran islami Mas? Emang ada Mas pacaran islami? Pacaran islami itu gimana? Begini Pak, kan saya kalau mau pacaran itu saya bilang kepada pacar saya, ayo Dek kita mulai pacaran kita dengan bismillah gitu. Anda seperti itu enggak? Nah, kemudian jalan bareng misalnya ke mana sih? Nggak tahu saya, Taman Wanawinulang atau kemana gitu kan, duduk bareng begitu, kemudian memperhatikan ya, pasangannya begitulah. Apakah dianggap Islami ketika Masya Allah, Allah begitu luar biasa menciptakan dirimu Dik? Apakah seperti itu? Kemudian ketika ya ada bisikan yang astagfirullah, ya sudah ayo kita pulang. Tidak seperti itu ya. Tapi ini begini, bahwa besok semua orang lupa dengan orang lain, walaupun secinta apapun dia dengan orang itu ketika dunia. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Orang itu sibuk dengan urusannya. Itu semua orang seperti itu kecuali satu orang. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dibangkitkan, ditampakkan oleh beliau keindahan-keindahan balasan kemuliaan beliau. Bahkan dihadirkan buruk ketika beliau itu dulu digunakan untuk Isra Mi'raj. Yang beliau tanyakan adalah, apa yang aku dapatkan saat ini? Ditampakkan oleh malaikat bagaimana tempat kedudukan surga tertinggi bagi beliau, bagaimana kemuliaan dan kebaikan bagi beliau, bagaimana balasan tingginya kemuliaan tempat bagi beliau. Beliau mengatakan, udukui, kalau bahasa kita ya, udukui, bukan itu yang aku inginkan. Lalu apa? Aina ummati, umatku nanti. Siapa yang dianggap umat? Ya termasuk kita ini insya Allah. Kita nggak pernah ketemu, tapi termasuk digolai, ditanyakan, di mana umatku?
Maka kemudian Rasulullah sujud, menangis begitu lama, terisak-isak, terseduh-seduh gitu. Ya, nggak usah dibayangkan, nggak ikut nangis. Terseduh-seduh begitu. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati Kanjeng Nabi, tapi beliau Allah tetap bertanya, wahai Muhammad, wahai kekasihku, apa yang engkau minta sehingga kau bersujud begitu lama? Maka Rasulullah menjawab, dalam beberapa kitab disebutkan, sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang dalam hatiku. Aku menginginkan umatku berkumpul kepada aku. Maka beliau kemudian diajak oleh malaikat menemui para umatnya. Sampai pada umat yang pertama, sedikit umatnya, hanya sekitar 80 orang. Sedih Kanjeng Nabi, apakah ini umatku? Bukan, kui umati Kanjeng Nabi Nuh. Sampai pada umat yang sangat banyak, iki umatku, uduh kui umati Kanjeng Nabi Musa. Sampai disampaikan umatmu adalah tempatnya yang terakhir. Sampai pada lautan manusia yang tidak bisa kita terbayangkan, itu adalah umatmu. Maka Rasulullah nangis melihat umatnya saat itu apa? Kondisinya pada kehausan. Karena pada saat di padang mahsyar digambarkan matahari seakan-akan didekatkan di atas kepala kita sejauh 1 jengkal. Bayangkan, kita paling di sini aja. Ini alhamdulillah anginnya semilir sepoi-sepoi gitu kan. Coba di sini wis rano kipase meneh, tapi Allah kan ini kan ya. Kondisi panas terik kayak gitu, atau di lapangan itu sudah terbayang bagaimana panasnya. Maka kehausan, berkeringat. Bahkan ceritakan ada yang orang sampai tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah kemudian bersujud, nangis lama lagi, minta, duh Gusti Allah, izinkan saya untuk memberi minum umatku kehausan begitu. Diizinkan oleh Allah, beliau ambil, disajikan pada beliau telaga Kautsar, telaga beliau diminumkan pada umatnya. Setiap umat yang meminumnya, walaupun setetes, maka setelah itu dia tidak akan merasa kehausan selamanya. Bayangkan kita sedang kehausan, terus minum sesuatu yang paling seger, yang setelah itu plong mari, jan mari. Nah, di dunia apa itu? Ada nggak? Nggak ada ya. Paling kan bayangan kita kalau lagi panas-panasnya gitu kan, minum es, seger banget. Tapi baru kunjuk ngelak meneh. Itu tidak akan pernah kehausan lagi. Kemudian setelah semua umatnya sudah tidak kehausan lagi, sujud lagi beliau, nangis lagi. Kenapa nangis? Ditanya, apa yang kau inginkan wahai kekasihku? Kata Allah, aku ingin seluruh umatku selamat di jembatan Sirat. Apa itu? Jembatan yang melintang di atas neraka. Disampaikan lebarnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya jauh lebih berpuluh-puluh kali lipat dari tajamnya pedang. Maka Allah katakan, maka tunggulah umatmu di seberang Sirat, itu melintang di atas neraka. Rasulullah menunggu setiap umatnya yang lewat sambil berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Kita termasuk kita akan menyeberang Sirat itu. Macam-macam carane. Ada yang 1 kali kilat langsung sampai, ada yang seperti orang berlari, seperti kecepatan mobil, ada yang seperti orang yang berjalan biasa, ada yang bergelantungan, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang begitu menginjakkan kaki langsung terpelanting ke bawah ke dalam neraka. Dan begitu Rasulullah tahu masih banyak umatnya yang terpelanting neraka, sujud lagi minta, ya Allah, kalau diizinkan aku selamatkan, aku angkat umatku sing nang neraka yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji jagung, biji kurma gitu kan. Allah izinkan, aku izinkan, maka diselamatkan dengan oleh para malaikat. Wong-wong sing do kebak dosa tapi dalam imannya, dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar biji kurma. Terbayang ya biji kurma besarnya seperti apa ya? Terbayangan, paling ini ya sejari kelingking ya. Kemudian sujud lagi Kanjeng Nabi, nangis meneh. Ya Allah, izinkan aku selamatkan umatku, angkat umatku yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji jagung. Jagung terbayang lagi lebih kecil, aku izinkan, angkat lagi. Sujud lagi, nangis meneh Kanjeng Nabi, ya Allah, izinkan aku selamatkan umatku yang dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ada yang pernah tahu biji sawi? Kecil ya, kecil. Angkat, selamatkan lagi gitu kan. Berhenti? Tidak. Ya Allah, angkatlah dalam umatku yang di neraka walaupun dia nggak punya iman selain la ilaha illallah. Kebetulan apa? Kebetulan dia pas nikah, dia pernah mengucapkan syahadat dituntuni Pak Naib. Mending kan? Diselamatkan seperti itu. Udah. Sampai kemudian
tidak ada lagi umat Rasulullah yang ada di neraka, lalu beliau berhenti dari tangisannya. Masya Allah, kurang bahagia bagaimana ketika kita memilih jalan berada di jalani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma sholli alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sebagai wujud dari semua kebahagiaan itu, kewajiban kita berikutnya adalah tak lain tak bukan kita teladani beliau semaksimal yang kita bisa. Apa yang kita teladani? Bagaimana akhlak beliau, apa yang jadi petuah nasihat beliau, bagaimana perilaku beliau. Karena sungguhnya setiap sisi kehidupan Rasulullah adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam dirimu wahai Muhammad ada suri tauladan yang baik. Bagaimana di masa muda beliau, panjenengan masih muda semua, Rasulullah adalah seorang yang sangat mandiri. Bahkan sejak cilik seorang yatim piatu ikut pamannya, beliau bukan orang yang manja, bukan orang yang manja. Kemudian kemandirian beliau, kejujuran beliau, juga peran beliau sebagai seorang pemuda. Maka Masya Allah, ini saya ucapkan bahagia dan selamat kepada teman-teman semua dari Rohis yang menginisiasi acara ini. Ini luar biasa bagian dari peran panjenengan, ikhtiar dan wujud peran panjenengan sebagai umat, sebagai pemuda Islam untuk li'iklah kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah sekaligus mensyiarkan hal baik. Dan gak usah khawatir, mandala ala khairin, siapa yang mencontohkan sebuah jalan kebaikan itu falahu mithlu ajri amilih, maka dia akan mendapatkan pahala dari usahanya itu, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Kalau dari acara hari ini itu menyadarkan satu dua beberapa orang saja, kemudian menjadikan bertumbuhlah cinta orang yang menyaksikan acara ini pada Rasulullah, maka pahala untuk panitianya luar biasa. Maka jangan pernah lepas dan jangan pernah lekang dan jangan pernah bosan untuk mengikhtiarkan syiar-syiar kebaikan. Teladani beliau. Adalah sebuah kisah ketika beliau bahkan sebelum diangkat jadi nabi di usia 35 tahun. Maaf, sebelum itu proses ketika beliau kemudian menikah dengan Sayyidatina Khadijah, beliau orang yang sangat jujur, makanya sampai digelari dengan Al-Amin. Kemudian seorang pemuda belum punya kedudukan apa-apa dihadapkan pada ini presiden A, presiden B, presiden C, presiden D. Kepala-kepala suku waktu itu sudah mau berperang. Karena apa? Karena rebutan mau memasang Hajar Aswad di Ka'bah yang waktu itu direnovasi. Sudah saling menghunus pedang itu. Enggak ada pemuka, enggak ada tokoh, enggak ada penasehat yang mampu mengurai itu. Karena waktu itu bagi para kepala suku itu adalah prestis, adalah harga diri yang bahkan nek cara wong Jawa sedumuk bathuk senyani bumi tak lakoni tak kerpati. Kowe lebih baik mati berkalang tanah daripada menyerahkan harga diri, menyerahkan pada orang lain yang menaikkan Hajar Aswad itu. Sudah mau saling bunuh. Sampai kemudian dibuatlah sebuah keputusan, siapa yang besok pagi sampai di sini paling dulu, maka dia yang berhak menaikkan. Digawe Giri Patemboyo, dibuat sayembara, dibuat lomba. Nah, ternyata pagi itu tidak ada orang yang bisa mengalahkan seorang pemuda bernama Muhammad. Tapi Muhammad bukan orang yang kemudian aku tahu yang menang itu kan, yuk ngeleleng, itu bukan, enggak. Tapi apa? Beliau bentangkan sorbannya, beliau panggil Pak Presiden kepala suku itu, dia bilang, "Bapak-bapak, monggo mari kita naikkan sama-sama Hajar Aswad ini demi kemuliaan panjenengan. Pegang masing-masing ujung dari pinggir-pinggir sorban saya ini, kemudian kita angkat sama-sama Hajar Aswad ke tempatnya." Bayangkan seorang pemuda mendamaikan negara-negara kecil, kepala suku yang hampir saja terjadi pertumpahan darah. Maka bagi kita para pemuda ini, dimanapun berada, jadilah bagian dari solusi, jangan masalah. Ikhtiar terus. Kemudian bagaimana sikap kepada keluarganya? Keluarga itu siapa? Orang tua, ayah, ibu.
Walaupun Rasulullah itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya karena ayahnya wafat saat beliau dalam kandungan. Kemudian ibunya wafat saat dia berusia 6 tahun. Dirawat oleh kakeknya 2 tahun, kakeknya meninggal. Dirawat oleh pamannya. Ya. Pamannya tidak mau Islam, tapi tetap beliau hormat, tetap beliau itu tetap takzim kepada pamannya. Bahkan ada seorang paman beliau yang justru jadi pentolan yang memusuhi beliau. Siapa? Namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman beliau sendiri, tapi beliau adalah pentolan yang memusuhi beliau. Tapi beliau juga tidak pernah berkata kasar kepada beliau. Bahkan ketika dihujat oleh Abu Lahab, ketika beliau sedang berdakwah di Bukit Sofa, Rasulullah tidak menjawab selain menunggu wahyu sehingga turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Gitu. Kemudian pada keluarga beliau, bagaimana beliau pada istri-istri beliau, nah ini pada mas-mas, pada bapak-bapak yang sudah punya istri atau mas-mas ini kan para calon suami, bagaimana memperlakukan para istrinya nanti gitu kan. Beliau lembut, nggak pernah marah gitu kan. Jadi mbak-mbak kalau sekarang kok punya pacar kok suka marah-marah gitu loh, dalili gitu kan. Lo belum jadi suaminya aja sudah marah-marah terus kan begitu. Rasulullah dengan istrinya aja nggak pernah marah. Bahkan ada sebuah cerita yang sangat masyhur ya. Saya sendiri kadang aku isora ya seperti yang terjadi. Beliau pulang dari berdakwah larut malam, di satu sisi istrinya Sayyidatina Aisyah menunggu di rumah, juga sampai kengantuan, kemudian tertidur menunggu di depan pintu begitu. Diketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum ya Humairah. Ini panggilan kesayangan. Panggilan kesayangan. Jadi memanggil orang lain itu memang disunahkan dengan panggilan kesayangan. Ya kalau sekarang panggilan apa? Ayang, bebek gitu kan. Itu panggilan kesayangan ya. Atau ayah bunda. Ada yang baru PDKT sudah panggilannya ayah bunda atau umi abi gitu kan. Bahkan itu anak usia SD. Ya. Sekarang ada yang kayak gitu kan. Ada anak usia SD kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 pacaran gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita, bukan adik kita itu kan. Pacaran gitu kan. Suatu hari si laki-laki yang kelas 6 itu WA itu kan. Bunda gitu kan, dibalas oleh si perempuan. Iya ayah, ada apa gitu kan. Hari ini ayah nggak masuk ya. Kenapa ayah nggak masuk? Soalnya ayah mau supit gitu kan. Terus bunda baik-baik ya, ndak boleh deket-deket sama anak cowok kelas 6 ya. Ndak, bunda pasti jaga diri kok. Ayah jangan nangis ya kalau lagi dipotong gitu kan. Kembali ke sana itu tadi ya. Jadi sangat lembut. Kondur, ditotok-totok, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, ndak bangun. Akhirnya apakah beliau marah? Ndak. Beliau gelar surbannya, tidurlah di depan pintu. Jadi janjane Aisyah, ibu Sayyidatina Aisyah dan Rasulullah itu turunnya jejer, tetapi terhalang pintu. So sweet ya, itu ingat sekarang ya. Begitu dibuka pagi hari, lilil gitu kan Sayyidatina Aisyah, di depan pintu ada Rasulullah, langsung gabruk nangis itu Aisyah. Ya Allah, ya Rasulullah, maafkan daku, maafkan Dinda yang tidak bangun ketika Kanda sedang pulang. Begitu. Rasulullah juga membalasnya tak kalah romantis, tak apa Kanda, maafkan Kanda yang pulang kemalaman. So sweet gitu kan. Kalau suami sekarang jangankan kayak gitu, micek wae iki. Krungu wapi gitu, naudzubillah min dzalik. Itu dengan keluarganya, dengan para sahabatnya. Beliau adalah orang yang selalu mengutamakan para sahabatnya. Bahkan ketika melihat salah sahabatnya kelaparan, pernah ceritakan Abu Hurairah, salah seorang ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang tinggalnya di masjid. Itu beliau kelaparan, beliau undang Abu Hurairah datang ke rumahnya, beliau suguhi makanan, dia biarkan Abu Hurairah untuk makan kenyang dulu, baru kemudian beliau yang makan. Itu adalah Rasulullah. Bagaimana memperlakukan sahabatnya, memperlakukan orang lain, bahkan terhadap orang-orang yang membencinya. Mungkin ada banyak kisah ini. Contoh yang sangat masyhur misalnya, orang yang selalu melempari kotoran onta beliau ketika lewat. Suatu hari begitu lewat nggak ada yang melempari, dia tanya, "Ki tumben kok ana sing bandemi aku?" gitu kan. Ditanya, "Oh,
kemana dia yang biasa ngelempari saya dengan kotoran onta? Dijawab oleh orang lain, oh dia sedang sakit ya Rasulullah. Nah kita gimana kira-kira? Syukur kapokmu kapan itu kan? Rasulullah enggak, dia tengok begitu. Kemudian ketika beliau di Madinah, ini sangat masyhur cerita ini, teman-teman pasti sudah pernah mendengarnya begitu. Ada seorang pengemis buta Yahudi, suka ngemis, dibeli oleh Kanjeng Nabi, bahkan sampai disuapin. Dan karena dia orang Yahudi, sambil disuapin oleh Rasulullah, Yahudi itu ngomong, kowe kok wong apik banget toh, ora kaya kae lho wong sing teko saka Mekah kae jarene jenenge Muhammad, ngati-ati kowe aja nganti katut dhek. Jangan sampai ikut dia, nanti kamu ikut-ikut sesat gitu. Oh nggih gitu. Rasulullah cuma begitu. Kalau kita orang yang ditolong kok seperti itu, saya misalnya gitu kan, sedang maaf apa namanya, nyuapin orang, sing disuapi kok unek-unek sing nyuapin, kira-kira apa yang kita lakukan? Wah keplak sirahe tenan. Dia tidak, dibiarkan saja. Sampai kemudian Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang menyuapi, ditampel tangannya Abu Bakar. Sopo kowe? Aku sing biasa nyuapin kowe utuh. Aku utuh. Ngapa kowe yakin kok utuh? Orang yang menyuapiku orangnya sangat lembut dan telaten, ora kaya kowe. Nanti kan nyok nyuapin aku, nyok tulang aku. Maka Abu Bakar menjawab sambil nangis, dia sudah meninggal, sudah wafat. Nangis si pengemis tadi. Aduh kok meninggal toh? Lah emang sapa to kuwi? Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah seru oleh nangis. Kowe ngapa kok nangis? Saking kelangane. Ora mergo kuwi, biasane nek ndulang aku karo tak unek-unek iki. Insyaallah, dan waktu itu si pengemis buta itu pun kemudian masuk Islam. Terakhir satu cerita lagi, misalnya ketika dia melihat seorang nenek yang membawa kayu bakar terlalu berat, mbah rene tak gawake, kan Nabi bilang seperti itu, dibantu begitu kan, seperti itu. Nah mbah tadi juga belum Islam, dia juga mengatakan, le lah mas, dengan kok le apik temen ta ora kaya kae lho wong jenenge Muhammad ki, ngati-ati jangan sampai kamu seperti Muhammad itu ya. Wong apike kaya kowe nek ngati katut Muhammad dadi elek, kowe dadi sesat, jadi elek. Ngono kuwi. Nggih, Mbah, cuma begitu. Sampai di rumahnya ditatakan, ditaruh itu kayu bakarnya. Rasulullah pamit pun, nggih Mbah, kula nyuwun pamit dalam bahasa kita. Oh iya le, nganu sik pesenku aja lali pripun Mbah. Aja ketemu, aja katut Muhammad. Nggih, Mbah. Pergi. Lah jenengmu sapa to? Kula Muhammad. Ya Allah, Mbah juga langsung itu, jadi kemudian masuk Islam. Masya Allah. Maka tak salah, maka betullah kemudian ketika disampaikan bahwa akhlak Rasulullah adalah khuluqin azim, akhlak yang baik, akhlak yang agung, bukan cuma baik, dan dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Maka ketika kita sebagai pemuda, kita sebagai pemudi, sebagai remaja, maupun siapapun kita ingin mencari sebuah model yang patut kita contoh, tak usah cari kemana-mana, cukuplah Rasulullah sebagai teladan kita. Demikian, barangkali ada yang butuh didiskusikan sebelum kita tutup di forum kita di kajian kita hari ini. Saya persilahkan untuk teman-teman yang mungkin ada di forum ini, silahkan. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Monggo silahkan Mbak. Baik, mahalul qiyam yang ditanyakan oleh Mbak itu adalah sebuah tradisi dalam beberapa forum atau dalam beberapa, istilahnya apa ya, dalam beberapa amaliyah saudara-saudara kita yang membaca riwayat Kanjeng Nabi lewat biasanya kitab Al-Barzanji. Nah kemudian ketika sampai pada syair tertentu, mereka kemudian berdiri ya, mereka kemudian berdiri.
Di sana diawali dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua berdiri, kemudian semua membaca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, dan seterusnya. Yang saya ingin mencoba berada di tengah-tengah menjawab ini. Pertama, ketika ditanyakan tentang landasan hukumnya, saya tidak menemukan atau belum mendapatkan dari riwayat yang masyhur ini awalnya dari mana seperti itu. Tapi berdasarkan beberapa keyakinan dari saudara-saudara kita yang melakukan itu, mereka menganggap atau mereka merasakan kehadiran Rasulullah di majelisnya itu. Nah, terkait dengan kehadiran Rasulullah itu bisa dimaknai zahir, bahwa mereka memang merasakan kehadiran Rasulullah, wallahu a'lam, seperti itu, atau kemudian mereka ingin menghadirkan rasa cinta, semangat Rasulullah itu ada dalam majelisnya, maka mereka kemudian berdiri sambil mengumandangkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya tahu. Adapun bagaimana pendapat saya, bagaimana posisi saya, adalah saya menghargai mereka yang mengamalkan itu, tapi juga menghargai mereka yang tidak mengamalkan itu, tergantung pada pilihan kita masing-masing. Yang jelas itu adalah tradisi amaliyah yang kemudian dilakukan atau secara turun-temurun, ya, itu dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang melakukan itu. Bagi yang meyakininya, silahkan amalkan sebagai wujud ekspresi kecintaannya kepada Rasulullah. Bagi yang tidak meyakininya, maka saya kira tidak perlu menyalahkan yang mengamalkan, tapi cukup kemudian mengambil ekspresi kecintaan yang lain. Saya kira itu jawaban yang tengah-tengah sebagaimana yang selama ini menjadi prinsip saya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Monggo. Monggo Mas. Baik, apa pentingnya Maulid Nabi bagi umat Islam? Kalau kemudian kita melihat pada historis, pada sejarah, bagaimana dimulainya peringatan Maulid Nabi, walaupun sebagian ulama, para kiai itu menceritakan bahwa sesungguhnya orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi itu justru sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Bahkan sejak pada saat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bahkan dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, yang bahkan ketika Rasulullah itu menjadi seorang nabi belum menjadi orang yang memusuhi, begitu. Kenapa? Waktu itu saking bahagianya Abu Lahab itu atas kelahiran Muhammad atau kelahiran Ahmad waktu itu, maka beliau kemudian sebagai bentuk perayaannya itu kemudian membebaskan salah satu budaknya yang bernama Suwaibah. Hingga itu kemudian banyak dirujuk oleh sebagian ulama bahwa salahnya di mana Maulid? Wong bahkan dulu itu banyak orang yang kemudian sudah mengawalinya, bahkan sejak Islam itu belum datang, bahkan sejak Rasulullah itu belum diangkat sebagai Rasulullah, bahkan sejak Rasulullah itu saat itu lahir, itu dilakukan oleh pamannya sendiri. Adapun kemudian riwayat yang lain menyatakan dulu ketika terjadinya pergolakan politik, ya, di dalam fase perkembangan Islam, khususnya kemudian berhadapan-hadapan dengan imperium-imperium Eropa, begitu. Waktu itu umat Islam dalam keadaan yang sangat lemah, mereka tercerai-berai, mereka berpecah belah, mereka kemudian tidak punya ghirah atau semangat untuk mempertahankan agama lagi, apalagi sampai berperang untuk menghadapi ekspansi gelombang pasukan salib waktu itu. Maka kemudian dulu ada seorang sultan, bahkan sebagian mengatakan itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang mengatakan adalah seorang sultan dari Bani Fatimiyah, dari Daulah Fatimiyah, yang kemudian mengadakan peringatan Maulid. Lewat peringatan Maulid ini kemudian mampu untuk membangkitkan kembali ghirah semangat umat Islam. Dengan apa? Dengan membaca riwayat perjalanan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemudian waktu itu bersatulah kembali umat Islam sampai kemudian kemenangan demi kemenangan itu dipetik oleh umat Islam waktu itu, dan kemudian itu mentradisi sampai sekarang. Nah, urgensinya kemudian sekarang apa? Nah, bisa dipandang dalam dua hal, Mas, dalam pandangan saya. Yang pertama, bagi sebagian saudara kita yang mengamalkan Maulid,
itu adalah sebagai sebuah amaliyah yang utama, karena tadi ekspresi bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka diwujudkan dengan sebuah peringatan atas kelahiran beliau bagi yang meyakininya. Yang kedua adalah mengambil esensi atau maknawi dari makna maulid itu sendiri. Itu bagaimana mengingatkan dan mengugah kembali kita sebagai umat Islam untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mereview kembali bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana keteladanan akhlak beliau, untuk kemudian diingatkan lagi kepada kita bagaimana kita menjadi umat beliau yang selalu bisa meneladaninya. Saya kira begitu dua hal yang bisa kita ambil urgensinya. Jadi saya tidak bicara soal bagaimana hukum maulid, tapi pada soal urgensi. Insya Allah dari sisi urgensi atau kemanfaatan semuanya bermanfaat, baik yang meyakini sebagai sebuah amaliyah yang berpahala karena ekspresi kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah mereka mengambil dalil am dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maupun bagi mereka yang mengambil sisi maknawinya, termasuk hari ini teman-teman melakukan kegiatan ini dalam rangka maulid, insya Allah juga dalam rangka mengambil esensi maknawi, kebermanfaatan, pelajaran, hikmah apa yang bisa kita ambil dengan apa mereview kembali bagaimana Rasulullah, bagaimana perjalanan dakwahnya, bagaimana karakternya, dan apa keteladanan yang bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau masih ada lagi, monggo silakan Mas. Izin bertanya, apa saja keutamaan merayakan Maulid Nabi? Terima kasih. Saya kira pertanyaan hampir sama dengan yang tadi ya. Ketika ditanya tentang keutamaannya, hal yang saya simpulkan adalah insya Allah itu salah satu sebagai bentuk ekspresi, salah satu ya, ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo sing tresno karo Kanjeng Nabi, siapa yang mencintai Rasulullah maka Rasulullah pun akan mencintainya, kan begitu. Nah kemudian yang kedua adalah keutamanya kita bisa belajar dengan mereview kembali bagaimana Rasulullah, bagaimana perjalanan hidupnya, dan keteladanan apa yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Insya Allah itu bagian dari keutamaan yang sangat agung yang bisa kita ambil. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Monggo kalau masih ada, silakan Mbak. Izin bertanya Pak, mengapa banyak orang melakukan maulidan pada hari Kamis dan bulan Rabiul Awal? Terima kasih. Kenapa banyak orang merayakan maulid di hari Kamis dan bulan Rabiul Awal? Pertama, hari Kamis adalah hari yang disukai oleh Kanjeng Nabi untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ada riwayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu banyak memilih hari Kamis untuk melakukan kegiatan hal-hal baik yang beliau pilih. Beliau berperang mengawali di hari Kamis, kemudian beliau melakukan perjalanan dagang di hari Kamis dan seterusnya, sehingga dianggap hari Kamis adalah hari yang memiliki keistimewaan bagi Rasulullah, dan itu banyak dipakai oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Kemudian kenapa di bulan Rabiul Awal? Karena secara masyhur, walaupun para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan sebetulnya tepatnya Rasulullah itu lahir, itu berada di bulan Rabiul Awal. Begitu. Allah alam shawab. Masih ada atau cukup? Oke, monggo Mas, silakan. Izin bertanya, kapan permen menjadi cemilan di Mesir saat Maulid Nabi Muhammad SAW? Oke, apa tadi? Kapan? Kapan permen menjadi cemilan di Mesir? Oh iya, kalau itu googling aja Mas. Itu soal tradisi saja, soal tradisi. Sebagian misalnya kita di Indonesia ya, kalau di kampung-kampung Mas kalau maulid itu tidak akan ketemu permen Mas, tapi akan ketemu dengan bahasanya apa ya, mereka menyebutnya nuk atau tempelangan. Ada yang tahu di sini? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ada yang tahu. Jadi tradisi maulid di kampung-kampung, kalau di Mesir tadinya dengan permen tadi, Allah alam itu sejarahnya seperti apa, nanti bisa googling aja. Tapi kalau di kampung-kampung mereka mengekspresikannya adalah dengan ini, dengan mengadakan pengajian seperti ini. Kemudian mereka apa? Mereka masing-masing dari rumah
bawa nasi lengkap dengan sayurnya, dengan lauknya, dibungkus pakai daun pisang, dibentuk seperti ya kayak sego kucing lah nek saiki, tapi lebih besar. Jadi makan itu ya kenyang. Itu disebut sebagai nu atau tempelangan begitu. Nah kemudian itu jadikan satu, dikeluarkan ya bisa jadi ketika mereka makan dapat punya orang lain dan seterusnya seperti itu. Itu bagian wujud ekspresi berbagi ya, mencontoh Rasulullah yang orang yang gemar bersedekah dan berbagi dengan cara itu. Karena apa? Kalau dulu ya orang desa itu dengan berbagai keterbatasan ekonominya, mereka kemudian saking ingin berbagi, mereka saling berbaginya dengan bertukar makan itu tadi. Kalau kita mungkin kemudian anak-anak muda terus dengan tukar kado dan sebagainya, itu ekspresi saja, ekspresi tradisi saja. Wallahu a'lam. Masih ada? Cukup nggih? Nggih. Alhamdulillah kalau cukup, insyaallah mudah-mudahan hal yang paling penting kita garis bawahi pada dua hal lewat peringatan kita hari ini atau lewat kajian kita hari ini adalah bagaimana kita mengukur diri kita bahwa indikator-indikator kecintaan kita kepada Rasulullah itu harus betul-betul kita rasakan. Apa itu? Lewat perasaan kita, lewat kemudian ekspresi kita, lewat kemudian bagaimana perilaku kita. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah sejauh mana kita mampu menjadikan Rasulullah sebagai figur teladan yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Taruhlah tidak muluk-muluk, tidak menjadi sosok yang kemudian segala sisi kehidupannya kita teladani, tetapi adalah ada bagian-bagian poin-poin penting akhlak-akhlak beliau, misalnya bagi pemuda bagaimana bisa hadir sebagai solusi dimanapun dia berada. Kemudian bagaimana kemudian sikap kita terhadap orang lain, bagaimana kita menjadi orang yang mampu bijak dan memaafkan dan seterusnya, itu kan luar biasa. Sebagai contoh misalnya sebagai penutup, bagaimana sikap beliau kepada penduduk Taif yang waktu itu melempari beliau dengan batu. Kemudian hadirlah malaikat Jibril yang datang kepada beliau dalam keadaan beliau sedang berlumuran darah dan kepayahan. Malaikat Jibril menawarkan, kalau engkau izinkan Muhammad, akan aku perintahkan malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung Uhud ditimpakan pada mereka yang telah melukaimu. Apa kata Rasulullah? No. Kalau bahasa kita, jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Mereka kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma hdina biqaumin innahum la ya'lamun. Mampukah kita juga menjadi orang yang mendoakan bahkan orang-orang yang telah melukai hati kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mencintai beliau, dicintai beliau, dan mampu meneladani beliau, dan besok kita dipertemukan dengan beliau di yaumil kiamah nanti. Amin insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Riswanto yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dengan pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam dan dapat memperkuat iman kita semua. Amin. Acara demi acara telah kita lewati, tibalah pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk itu, marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa juga untuk stay tune di akun media sosial Instagram kami di @rohismadawates karena akan ada pengumuman kejuaraan lomba internal dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah kami selenggarakan kemarin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kami selaku MC mohon maaf bila ada salah kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.